Pelaku pembunuhan terhadap kakak di Kelapa Gading, Jakarta Utara kini sudah diamankan di Mapolres Jakarta Utara. Ya, pelaku yang masih di bawah umur menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Utara untuk mendalami motif. Bisa jasad Muhammad Amar Robani yang tewas dibunuh adiknya sendiri dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani otopsi untuk kepentingan penyelidikan kepolisian. Korban tewas setelah dianiaya oleh adiknya hingga mengalami luka parah di bagian kepala setelah dipukul menggunakan palu di dalam rumahnya di Jalan Puskesmas Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan di Mapolres Jakarta Utara dan menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui motifnya. Sedang dalam proses masak. Korban perempuan atau ya dua-duanya? Jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah umur. Yang mananya? Anak masih di bawah umur. Yang korbannya atau pelakunya izin? Pelakunya masih di bawah umur. Siap. Berarti sudah dalam penanganan? Apa sudah diamankan? Lagi dalam proses penyidikan. Sedang dalam visum terhadap korban. Tega menganiaya kakaknya hingga meninggal dunia dipicu rasa kesal lantaran keluarga tidak harmonis. Emosi dengan kesal dengan ayahnya yang tidak berperilaku dengan baik, berselingkuh dan akhirnya nikah siri dan lebih memberatkan ke anak tiri, anak kandungnya sendiri 7 bulan ini diblokir aksesnya sama beliau. Bapaknya itu tidak diketemuinya, tidak dikunjunginya dan tidak dinafkahin dan anak ini kesal sekali sama ayahnya. Nah, bentuk kekesalan dengan ayahnya itu lebih suka emosional dengan kakaknya, dengan adiknya seperti itu, Mbak. Jadi artinya ya broken home gitu seperti itu. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru kita sudah bergabung dengan rekan Yasmin Atania di Mapolres Jakarta Utara. Ya, selamat pagi Yasmin, bagaimana hasil pemeriksaan pelaku oleh pihak kepolisian? Ya, selamat pagi Togi, Syafa dan juga pemirsa. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara sejauh ini terkait dengan motif awal terjadinya kasus tersebut dikarenakan adanya masalah keluarga seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Terduga pelaku saat ini masih berstatus sebagai anak saksi karena berusia di bawah 18 tahun dan juga ia merasa adanya diskriminasi yang ia terima dari orang tua, kemudian juga merasa dianaktirikan dan merasa kakaknya ataupun di sini yang menjadi korban ini selalu mendapatkan apa yang kakaknya inginkan begitu. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pihak kepolisian ini berencana akan mengirim terduga pelaku ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan psikologis guna benar-benar mengetahui motif yang menyebabkan terduga pelaku melakukan tindakan tersebut. Dan ada informasi terbaru pula yang kami terima hari ini bahwasanya dari pihak kepolisian ini akan melakukan pemeriksaan terhadap orang tua korban, yang mana kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan jam berapa, namun dipastikan hari ini pemeriksaan untuk orang tua korban akan dilakukan. Terkait dengan kasus ini sendiri, ini memang menggemparkan publik akhir-akhir ini dan kasus ini juga di latar belakangi tadi rasa cemburu begitu ya dari adik terhadap kakak dan menyebabkan kakak korban ini tewas seketika di rumah sakit pada saat akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Mapolres Jakarta Utara. Baik, bisa pastikan kondisi kendaraan Anda prima dan tidak kelebihan beban saat dalam perjalanan. Ya, jangan sampai peristiwa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara berikut kembali terulang. Tak kuat menanjak, sebuah truk mundur bahkan hingga terguling. Truk bermuatan sekam padi tak kuat menanjak di tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Awalnya truk melaju dari arah Medan menuju ke Pekanbaru, Riau. Namun ketika berada di tengah-tengah tanjakan, kendaraan tak kuat menahan beban hingga kehilangan tenaga. Truk perlahan mundur membuat warga sekitar histeris.
Sopir tak mampu mengendalikan kendaraannya hingga truk oleng dan terguling. Warga langsung mendekati truk dan mengevakuasi sopir yang selamat ke pos terdekat. Menurut saksi, tanjakan Bukit Kodok dikenal paling curam di wilayah Sumatera Utara dan sering memakan korban. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ya, 3 kendaraan termasuk pickup mengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti Bu. Ya Allah. Wis tenggelam Bu, wis. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. 3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatimah II ikut terbawa karam. Bu, tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti Bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pickup pengangkut ayam, pickup lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kertanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda, dan anak buah kapal dipastikan selamat. Pemirsa, seorang pria lansia penyandang disabilitas terjebak di dalam rumahnya saat banjir merendam ratusan rumah di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, beruntung korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas. Tim gabungan Basarnas Makassar bersama polisi rescue Polda Sulsel dan Babinsa mengevakuasi seorang pria lansia yang terjebak banjir di dalam kamar rumahnya di perumahan Dusun Biringjene, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Saleh, 75 tahun, diketahui merupakan penyandang disabilitas polio, sehingga kesulitan menyelamatkan diri saat banjir merendam permukiman. Pihak keluarga yang khawatir dengan kondisi air yang terus meningkat akhirnya meminta bantuan petugas. Berhasil evakuasi dengan perahu karet, korban langsung dibawa ke rumah keluarganya di dataran yang lebih tinggi. Kebetulan beliau mengalami cacat polio. Jadi ada yang menghubungi kami, jadi kami melakukan pertolongan supaya beliau ditempatkan di tempat yang aman, terhindar dari banjir. Banjir yang melanda kawasan ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir, serta meluapnya sungai di sekitar permukiman warga. Ratusan rumah di 6 kawasan perumahan terendam banjir dengan ketinggian air berkisar antara 50 hingga 60 cm. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, akses jalan yang menghubungkan kota Makassar, Maros, dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ya, puluhan sepeda motor yang nekat menerobos genangan banjir di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Mandala, Kota Makassar mengalami mati mesin hingga para pengendara terpaksa mendorong motor mereka. Banjir yang memutus akses penghubung 3 wilayah ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari terakhir. Kondisi diperparah oleh luapan sungai Nipa-Nipa serta peningkatan debit air dari bendungan Bili-Bili. Selain merendam akses jalan utama, banjir juga mulai masuk dan merendam sejumlah ruko serta toko yang berada di sepanjang jalan tersebut.